Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gawe Populer, channel yang telah berubah nama dari Gawe Tech menjadi Gawe Populer. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana menginstal Ubuntu Server pada Oracle VM Virtual Machine. Oke, pertama kita buka aplikasi Oracle VM VirtualBox. Di sini telah terlihat OS yang kemarin telah kita install. Sekarang kita hapus, klik kanan dan pilih remove. Oke, kemudian kita pilih delete all file. Oke. Berikutnya kita ambil new, kemudian kita masukkan sebuah nama OS yang baru yaitu Ubuntu Server 21. Kemudian kita oke. Kita akan mengatur penggunaan memori. Kita next. Kemudian jenis hard disk. Kemudian kita mengatur kapasitasnya, standarnya kita pakai yang itu saja. Kemudian setelah itu saya akan mengatur host network manager. Saya akan merubah IP, kemarin IP-nya 137, sekarang saya rubah menjadi 10.1. Kemudian untuk DHCP-nya saya sesuaikan dengan IP yang baru, yaitu untuk servernya 10.2, kemudian ranknya dari 10.3 sampai 10.10. Oke, setelah itu kita klik OK. Oh, sorry, 10.5 ya maksudnya. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita setting. Kemudian pada network, untuk adapter 1 menggunakan NAT, adapter 2 kita enable menggunakan host only adapter. Oke. Kemudian kita oke, kita simpan pengaturan dan kita start. Oke, sebelum start, pada drive untuk optical kita pilih dari ISO server. Ini saya mengambil ISO 16 server 1604. Kemudian seri lama ya, hanya untuk sekedar dicoba. Kemudian kita klik start dan proses instalasi akan dimulai. Kita tunggu hingga servernya OS virtualnya terbuka dan kita akan melakukan instalasi seperti ini. Kita pilih misalnya language bahasa Inggris, kemudian kita pilih install Ubuntu Server, kita enter, akan masuk lanjut ke proses. Kemudian language-nya kita pilih English. Untuk location kita pilih other dan kita pilih setelah itu Asia. Setelah itu kita memilih Indonesia. Ini Asia ya. Asia, oke. Dan kita pilih Indonesia, oke. Ini untuk country. Untuk default lokal kita pilih United States. Kita enter, lanjut. Untuk tadi untuk keyboard ya. Jadi untuk keyboard yang berikutnya deteksinya tidak usah dan kita tinggal langsung memilih English US. Lanjut. Kita menunggu hingga proses instalasi selesai. Jadi kita tinggal mengikuti step by step. Tinggal kita menyesuaikan dengan kemauan kita. Oke, di sini terdeteksi dua kartu. Yang menjadi primary adalah NPOS 3 atau kartu pertama ya. Jadi dua kartu tadi, dua yang kita enable. NPOS 3 ini akan digunakan sebagai NAT. Ini dia akan mendeteksi auto configuration. Ini kayaknya untuk mendapatkan DHCP ini. Oke, untuk hostname-nya kita tinggal rubah sesuai dengan kemauan kita. Misalnya saya ketik server Ubuntu atau serverku. Next. Kemudian full name-nya, nama usernya misalnya admin web atau admin server ya. Kemudian username-nya saya masukkan misalnya Ubuntu. Passwordnya saya ketik root, ROOT. Saya ulangi lagi, ROOT. Enter.
Oke, use weak password, yes. Encryption dictionary, encryption directory, enggak usah, no. Kita lanjut lagi pada tahapan berikutnya. Oke, kita akan menggunakan time lock, kita pilih no, dan kita memilih Sulawesi. Kita lanjut. Untuk hard disk, kita pilih default, yaitu use entire disk and setup VM. Kita yes, enter, dan seterusnya, mengikuti instruksi ya. Oke, jumlah kapasitas hard disk yang digunakan 10 GB. Kita akan write, yes. Ini adalah settingan default ya untuk server, pengaturan hard disknya. Kita ambil pengaturan standar saja. Dan memulai proses instalasi. Kita akan tunggu hingga selesai. Dan kita akan mencoba beberapa fitur di jaringan server dan bagaimana implementasinya nanti. Silakan kita tunggu ya. Untuk update kita pilih no saja. Sebenarnya bisa kita pilih yes, tapi untuk kesempatan ini saya pilih no dulu. Kemudian software selection saya hanya milih dua, yaitu standar system utilities dan OpenSSH server. Nanti untuk yang berikutnya sesuai kebutuhan kita kembangkan dalam instalasi dalam server. Kita continue, kita lanjut pada tahapan berikutnya. Oke, udah selesai ya. Ini udah restart, masuk kembali ke sistem, kita enter, kita pilih Ubuntu. Kemudian loading. Setelah itu akan masuk ke dalam login pack. Nanti kita akan login menggunakan akun yang telah kita atur sebelumnya pada saat proses instalasi. Ya, ini dia. Kita masukkan usernya, Ubuntu, kemudian passwordnya root, enter. Memang udah kelihatan ya. Oke, kemudian saya ketik perintah ifconfig min l untuk melihat salah. Oke. Oh, bukan min l ya. Ifconfig min a harusnya. Saya clear dulu. Saya ketik ifconfig min a. Oke. Ini npost 3 sudah ada IP-nya. Kemudian npost 8 belum ada. Oke. Setelah itu saya sudo seperti perintah di atas ya untuk masuk pengaturan jaringan. Oke, sini saya akan masukkan untuk npost 8. Saya config manual ya. Tapi nanti untuk pengaturannya dia akan mendapatkan IP secara dynamic atau DHCP ya. Oke, saya akan samakan ketikannya dengan ketikan di atas. Untuk npost 3 saya tinggal merubah dari 3 menjadi 8. Oke, kemudian saya simpan. Yes, dan saya akan restart service network. Sudo etc init.d garing networking restart. Enter, tunggu proses. Oke, sekarang kita lihat pengaruhnya. Apakah berubah di ifconfig? Kita cek IP. Min A, enter ya. Oke, IP-nya udah berubah. Untuk npost 8, DCP-nya 10.03. Sekarang kita uji. Saya masuk Windows, CMD. Saya akan ping dari Windows maupun Linux. Oke, dari Windows saya coba dulu ya. Saya coba IP-nya berapa ini yang ada di Windows. Card untuk host only. Oke, ini IP-nya. 10.192.168.10.1 untuk virtual only network. Host only network maksudnya. Saya ping dari server Ubuntu ke Windows untuk mengecek koneksi. Oke, terkoneksi ya. Sekarang kita coba ping Google. Apakah bisa? Kita akan coba. Oke, NAT-nya berfungsi untuk card 1. Oke, sekarang dari Windows kita coba ping Linux 192.168.10.3. Kemudian enter. Oke, terkoneksi ya, normal. Windows dan Linux terkoneksi. Sekarang kita uji menggunakan SSH. Jadi kita akan pakai putih ya. Sini sudah ada putih. Oke, ini dia. Saya akan masuk
ke dalam server melalui PuTTY, melalui SSH. Saya masukkan IP server 192.168.10.3. Saya enter. Oke, berhasil ya. Tinggal masukkan akun Ubuntu dan ya, berhasil. Kita telah masuk ke dalam server Linux melalui PuTTY dari Windows. Jadi ini sudah terimplementasi bahwa jaringannya sudah benar-benar konfigurasi dengan benar. Oke, kemudian saya akan mencoba merubah settingan untuk menjadi statik. Oke, saya rubah IP-nya menjadi statik untuk melihat perubahan. Oke, saya rubah menjadi IP 254. Jadi tipenya statik ya. Saya tinggal atur address dan netmask seperti video di atas. Sini saya restart server untuk melihat perubahan. Kita tunggu kembali masuk ke dalam login page. Kemudian kita masukkan kembali akun. Usernya Ubuntu, passwordnya root. Nggak kelihatan ya? Kemudian saya masuk dulu ke dalam admin sudo su. Oke, ini if config min a, settingannya udah 254 ya, udah settingan statik. Kemudian saya coba dari Windows, saya akan ping IP server yang baru, IP statik tadi 192.168.10.254. Apakah terkoneksi? Kita coba. Oke, 254 ya, 254. Oke, kemudian kita coba melalui PuTTY atau melalui SSH. Apakah terkoneksi? Harusnya terkoneksi ya, karena tadi pingnya udah berhasil. Oke, kita yes. Ya, udah masuk. Tinggal kita masukkan akun dan enter. Oke, berhasil. Jadi SSH-nya udah berjalan normal menggunakan IP statik. Oke, teman-teman, demikian bagaimana kita menginstal server Ubuntu ke dalam Oracle VirtualBox. Jadi teman-teman, dengan begini kita bisa belajar lebih banyak ya, kita bisa simulasi, kita bisa uji coba bagaimana fitur-fitur yang ada dalam Ubuntu server. Oke, baik. Nanti kita akan bisa mempelajari cPanel misalnya. Jadi di Linux ada cPanel gratis, kita tinggal install. Kita cari tutorial-tutorial yang bisa kita pakai untuk menginstal di Ubuntu server. Kebetulan saya dulu pernah mencoba menginstal beberapa jenis, mulai dari Webuzo, kemudian VestaCP, ISPconfig. Nah, untuk saat ini saya lebih favorit menggunakan VestaCP. Ya, tergantung kita masing-masing ya. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung lebih menyenangi VestaCP. Kemudian bisa juga kita membangun web server untuk radio online, radio FM online ya, menggunakan Scash. Nah, ini juga dulu pernah saya simulasi uji coba menggunakan ya server seperti ini, Ubuntu. Kemudian saya coba-coba, menarik. Kita ya menambah pengetahuan bagaimana kita bisa membangun server untuk radio ya. Nah, biasa ini kalau orang radio-radio online ini pakai ini nih, pakai Scash.
Kemudian kita bisa mencoba untuk membangun server Radius. Jadi manajemen user, pengaturannya semuanya dilakukan di server Radius, Dalo Radius. Saya dulu pakai Dalo Radius, saya kombinasikan dengan Mikrotik. Alhamdulillah ya, menambah pengalaman, dan sempat dipakai sekitar 1 tahun kayak. Setelah itu sudah off. Sedangkan kalau untuk yang VSACP masih terpakai. Berikutnya kita bisa belajar bagaimana menginstal secara manual, baik itu Apache, PHP, MySQL, dikoneksikan, di setting ya, dikonfigurasi agar bisa berjalan dengan normal di dalam Ubuntu server. Ini juga menarik untuk menambah pengalaman lah bagaimana instalasi aplikasi ini agar layanan web bisa jalan di Ubuntu. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang berikutnya yang bisa kita pelajari bagaimana melakukan proses sinkronisasi ya, tapi via SSH. Jadi kita sinkronisasi data dari server A ke server lain untuk backup menggunakan sinkronisasi rsync di over SSH. Ya, beginilah beberapa layanan-layanan yang bisa kita dalami, yang bisa kita pelajari untuk menambah wawasan kita, menambah pengalaman di Linux Ubuntu server. Jadi teman-teman, jangan kapok untuk mencoba dan mencoba. Gagal itu biasa. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Banyak tutorial yang teman-teman bisa gunakan untuk mempelajari atau mencoba atau mensimulasikan layanan yang tadi telah saya sebutkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama buat saya pribadi, supaya apa yang telah saya lakukan selama ini itu tidak hilang. Jadi ini juga merupakan dokumentasi pribadi. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.